berakhlak mulia, berjiwa pantang menyerah, tak mudah putus asa demi meraih cita-cita. Maju-majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Maju-majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Selalu yang terdepan, memberi yang terbaik, semasa pasir sakti pasti jaya. Maju-majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Maju-majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Disinilah tempatnya mendidik anak bangsa, berprestasi dan berakhlak mulia, berjiwa pantang menyerah, tak mudah putus asa demi meraih cita-cita. Maju-majulah, maju bersama, hebat semua, itulah SMA kita. Maju-majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan guru dan rekan-rekan dari staf yang saya hormati, kemudian rekan-rekan calon guru penggerak juga di sini. Pagi ini kita pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata, calon guru penggerak. Di sini kami kebetulan di sekolah ini ada 3 calon guru penggerak, yaitu saya sendiri, Nur Wahid, kemudian yang kedua Bu Soleka, kemudian yang ketiga adalah Bu Siti Masrullah. Jadi dalam modul yang kami pelajari untuk yang sekarang itu adalah modul 3.2. Modul 3.2 ini adalah tentang membahas pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu, biasanya kita apabila membuat suatu program atau menyelesaikan suatu masalah, itu biasanya berbasis terhadap kekurangan atau kelemahan dari lembaga atau dari permasalahan yang terjadi. Kekurangannya apa? Itu yang kita lihat. Nah, di modul ini diharapkan kita bersama-sama untuk belajar, jadi membuat suatu program perubahan ataupun menyelesaikan suatu masalah itu didasari pada aset atau aset atau kekuatan yang dimiliki oleh lembaga kita. Jadi cara pandang kita bukan berdasarkan kelemahan, tapi kelebihan-kelebihan yang kita punya. Nah, itu yang diharapkan. Jadi terjadi perubahan. Biasanya kita kan kekurangan nih. Tahun ini apa kekurangan kita ini kita perbaiki berdasarkan kelemahan itu. Nah, di sini tidak. Di sini adalah diharapkan kita membuat suatu perubahan itu diawali dari menganalisis malah kelebihan dan aset-aset yang kita miliki. Nah, itu diharapkan dengan seperti itu akan dihasilkan suatu program atau pengembangan yang lebih maksimal. Nah, jadi di sini nanti mungkin bisa Bu Rurah yang memimpin Bu ya untuk menganalisis pekerjaan kita di pagi hari ini. Jadi kami mendapatkan tugas yaitu untuk melaksanakan aksi nyata, berpikir bersama-sama dengan rekan-rekan baik itu guru maupun staf untuk menganalisis atau melihat aset-aset atau kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah kita ini.
Jadi nanti kita bareng-bareng, jadi di sini akan ditampilkan yaitu 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Jadi di situ ada modal manusia, modal sosial. Saya persilakan Bu Lurah untuk melanjutkan, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Nur Wahid. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya, Bun. Ya, terima kasih untuk waktunya dan untuk rekan-rekan semua kesediaannya untuk hadir di sini, yaitu kita kali ini adalah akan melakukan analisa terhadap pengelolaan aset di sekolah kita, Bapak Ibu ya. Jadi begini Bapak Ibu, modul ini adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid, bahwasanya ketika kita berbicara aset itu ada 2 hal sebenarnya, yaitu yang pertama, apakah aset yang mindset kita apakah berpikir secara berbasis kekurangan atau berpikir secara kelebihan. Jadi atau kekurangan aset atau defisit aset ya, defisit aset dengan kelebihan aset yang kita miliki. Oleh karena itu untuk dalam hal kegiatan-kegiatan apapun yang kita lakukan di sekolah ini, maka kita cara pandangnya, mindset kita harus berpikir bagaimana caranya kita mikirnya adalah jangan berbasis kekurangan seperti yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid. Semisal begini Bapak Ibu, misalnya kita mau melaksanakan kegiatan perpisahan nih, ya, kita jangan berpikir kekurangannya apa ini yang masih, kalaupun tidak ada ya bagaimana caranya memanfaatkan atau memaksimalkan aset-aset yang ada di sekolah yang sudah kita miliki gitu. Nah, untuk aset sendiri ada 7, tadi sudah disampaikan. Yang pertama yaitu ada modal manusia, ada modal sosial, kemudian ada modal fisik, kemudian ada modal lingkungan dan modal alam, kemudian ada modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jadi 7 modal ini yang ada di SMA negeri ini apa saja yang ada? Yang pertama, langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai dari yang pertama, modal manusia. Kira-kira apa aja Bapak Ibu? Mungkin Sambung menyambung aja Bu. Ya, Kita sambung menyambung, ya. ini kan kondisinya kita rileks aja Ya, lah. ya, Kita kan ya. ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Nah di sini ini Bapak Ibu, jadi modal manusia. Menurut Bapak Ibu kira-kira modal manusia atau aset yang ada di sekolah ini, Ya, kira-kira itu apa saja sih yang bisa kita manfaatkan lebih maksimal lagi? Coba Mbak Dia, apa Mbak kira-kira Mbak? Kalau dari modal manusia yang sudah ada di sekolah itu tentunya dari guru yang sudah profesional itu sudah banyak. Tidak hanya yang sudah lulusan S1 tapi yang sudah S2 pun sudah banyak ada di sekolah kan. Ada yang lain nggak Bu Endang kira-kira Bu? Guru mengabdi yang kemarin sudah dijalankan oleh Ibu Sulase, Pak Nur Hasim, dan Pak Firman itu juga bisa kita kembangkan lagi, kita lihat lagi. Berarti kita ini sudah dianggap lebih baik lah gitu ya. Berarti kita punya modal itu gitu ya. Mengabdi. Bu Solekan nanti kesimpulannya dibacakan Bu ya. Tolong dikasih notulen di situ ya. Pak Abu, kira-kira yang lain apa Pak Abu? Ini untuk tenaga kependidikan. Ya. Ini kita sudah memiliki kelebihan sesuai dengan manfaatnya orang. berarti stuck itu ya, berarti guru ya stuck. Bu, tidak ada Bu. Selain itu Bu, modal manusia yang bisa kita kita manfaatkan lebih baik lagi. Untuk orang tua dan komite itu yang selalu mendukung kebijakan sekolah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Jadi kerjasamanya baik ya itu ya. Jadi Sama dengan komite. Bu Nureni bisa nambahkan Bu? Di sekolah kita ini juga mempunyai keunggulan bahwa kita mempunyai modal manusia yang berupa jumlah peserta didik. Jadi jumlah peserta didik yang kuantitasnya memang banyak, hampir kurang lebih 1.000 anak. Terus kemudian kualitas ini juga bisa melihat dari beberapa prestasi ini bisa dilihat dari prestasi akademik, non akademik, dan itu sudah terwujud, sudah terrealisasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Itu salah satu. Ya, 3 calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ini insya Allah nanti akan dibesarkan setelah kita. Ini ada satu lagi yang belum diungkap oleh teman-teman tadi berkenaan dengan kualitas guru maupun tenaga kependidikan di sekolah kita.
kan belum lama ini kepala sekolah kita juga terlibat dalam program kepala sekolah mengabdi, di mana dalam satu kabupaten Lampung Timur aja sekolah kita termasuk sekolah yang terpilih kepala sekolahnya untuk mengabdi di kabupaten lain ya. Jadi ini jadi modal yang sangat penting Berarti buat kita. kepala sekolah yang mempunyai kompetensi bagus begitu ya. Oke, Bu tambahkan itu Bu ya. Lanjut Bapak Ibu ya, untuk modal berikutnya yaitu modal sosial. Sebenarnya di sini kalau modal sosial itu adalah kalau dijelaskan di sini mulai dari norma dan aturan yang mengatur masyarakat, untuk kepercayaan atau dan jaringan atau kemudian ada lagi di situ ada asosiasi institusi dan lain-lain. Ini modal sosial. Jadi ini aja lah. Menurut pemikiran Bapak Ibu lah, modal-modal sosial yang ada di daerah kita ini kira-kira apa begitu ya? Coba Pak Yogi dulu lah Pak, kira-kira apa Pak? Untuk modal sosial jelas berkaitan salah satunya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sekolah kita Bapak Ibu, dimana dalam sekolah kita ini mulai dari masuk pintu gerbang sampai berkegiatan di dalam sekolahan sampai dengan meninggalkan lingkungan sekolah kita ini sudah diatur dengan tata tertib yang insya Allah itu akan membimbing dan mengarahkan anak didik kita untuk meningkatkan kualitas kedisiplinan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, modal sosial juga bahwa sekolah kita ini bisa dikatakan salah satu sekolah yang mungkin rutin setiap tahun mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersentuhan dengan lingkungan sekitar atau kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya ada bantuan sosial, bakti sosial, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan lingkungan masyarakat. Bahkan salah satu program unggulan di sekolah kita ini kan ada pertemuan intens antara pihak sekolah dengan wali murid melalui kegiatan ramah tamah yang dihadiri oleh Humas. Itu menjadi sebuah program yang sangat luar biasa buat kita. Ada yang lain? Kalau kita lihat modal sosial atau keuntungan dari sekolah kita sudah melakukan yang namanya kepercayaan kelas masyarakat. Dan itu bisa dibuktikan dengan banyaknya wali murid atau wali murid yang menitipkan anak-anaknya pada sekolah kita, sehingga kalau kita bisa lihat bahwa jumlah atau kuantitas peserta didik kita ini selalu meningkat. Kenapa kok kita dapat kepercayaan? Karena kita menanamkan hal-hal yang memang membuat anak-anak yang mereka ketika ini adalah menjadi peserta didik yang kemudian bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di masyarakat. Sebenarnya itu adalah suatu kelebihan sekolah kita dari bagaimana usaha yang dilakukan oleh peserta didik, tenaga pendidikan, itulah yang membantu sekolah kita ini mendapatkan kepercayaan itu dari masyarakat. Ada yang lain nggak teman-teman? Ada mungkin tambahan sedikit ini Pak, berkaitan dengan modal sosial. Salah satu yang menjadi keunggulan mungkin sekolah kita beberapa tahun ini mendapat amanah di level kabupaten. Satu, ada salah seorang guru kita yang menjadi ketua MGMP. Dua, ada bahkan Pak Nur Wahid ini ditunjuk sebagai ketua forum MGMP Kabupaten Lampung Timur. Ini artinya menjadi sebuah modal yang sangat luar biasa buat sekolah kita. Ini insya Allah menjadi ke depan menjadi pemicu, menjadi modal besar untuk kita meningkatkan kualitas sekolah kita. Juga rekan-rekan, kalau ini ada sedikit pemikiran saya, kira-kira di sini kan hubungan kita kondusif ya, begitu loh. Artinya guru itu bercanda, mungkin menurut teman-teman itu merupakan modal sosial tidak ya? Hubungan yang baik gitu ya, hubungan yang baik antara kekeluargaannya, antara semua elemen di sekolah ini mungkin ditambahkan di sini ya. Cukup Bapak Ibu ya modal sosial ya. Kemudian lanjut ke modal fisik. Modal fisik ini mungkin Pak Yogi ya. Secara singkat aja Pak, ini modal fisik mungkin sangat sudah menganalisis lah, karena sarana nanti Pak Abu nanti bisa menambahkan. Ya. Silakan coba Pak Yogi. Oke, jadi modal luar biasa sekolah kita meskipun ada di pinggiran, kemudian jauh dari ibu kota provinsi, tapi alhamdulillah setelah
sekolah kita berusia kurang lebih 18 tahun, sarana dan prasarana pendukung di sekolah kita ini sudah sangat luar biasa. Ruang kelas bisa menampung seluruh siswa, tempat ibadah tercukupi, kemudian ruang pertemuan ada, kantin, koperasi tersedia untuk mencukupi kebutuhan guru dan anak-anak selama berada di sekolahan, kemudian ada lapangan olahraga dan lapangan upacara yang mencukupi. Itu menjadi modal sangat luar biasa buat kita. Pak Abu, dari aset Pak Abu ada tambahan Pak apa? Untuk semua aset yang ada di sekolah kita ini semua sudah tercatat ke dalam aset anggaran. Gitu ya. Jadi aset kita ini juga sudah tercatat di aset negara semua ya. Itu berarti modal fisiknya ya. Oke, Bu Nurul lanjutkan Bu. Ya, kemudian untuk yang keempat yaitu modal lingkungan atau alam, Bapak Ibu. Mungkin dimulai dari Bu Endang Iswantini. Untuk modal lingkungan atau alam kira-kira apa Bu? Kalau Untuk kita aset di sekolah kita? lihat modal lingkungan kita jauh dari polusi udara, kita jauh. Udaranya masih sejuk, kemudian dari bising kendaraan kita juga bagus, maksudnya tidak bising karena tidak ada kendaraan umum yang lalu lalang. Kemudian kita lihat lingkungannya juga mendukung, masyarakat juga mendukung, lingkungan yang kondusif kalau menurut saya bagus. Banyak lagi ada selain udara, polusi dan lingkungan, lahannya juga kita masih luas, masih bisa dipakai untuk misalnya ada, kalau menurut saya untuk pelajaran mulok itu ya, itu masih bisa ditanami lah yang sebelah sana itu, tidak hanya di depan kelas yang ditanami untuk pelajaran mulok masih bisa. Itu tadi menurut saya yang saya amati. Atau ini bisa juga kalau bicara modal lingkungan atau alam ini bisa juga tempat-tempat yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan anak-anak ya. Dan mangrove bisa Dekat dijadikan ke sarana pembelajaran gitu ya. dekat dengan lokasi hutan mangrove. Terus kira-kira modal lingkungan kita ini, tempat kita kan relatif apa ya, aman dan nyaman ya, aman ya kita enggak, maksudnya lingkungan kita aman ya gitu loh, maksudnya kayak begal atau apa gitu, tergolong aman nggak kita ini ya? Aman ya. Bahkan aman dari ini Pak, kendala alam saya anggap lingkungan kita. Terus ini kira-kira masuk di modal lingkungan nggak ya? Lingkungan yang aman dan Masuk Pak, gitu ya. ini ya. Tambahkan aja di sini. Ya cukup Bu, itu aja kayaknya ya. Nyaman nggak? Mungkin bisa ditambahkan ini juga Pak, kita dengan puskesmas, kemudian sarana kesehatan ya, kemudian koramil ya, yang mana kita kan juga sudah ada kerjasama dengan mereka Pak ya, jadi mungkin itu juga bisa dijadikan tempat untuk anak Ini aja. Berarti lokasi dekat dengan instansi pemerintah lain gitu aja. Lokasi strategis ya Pak ya. Lokasi dekat. Lokasi strategis. Lokasinya strategis dekat dengan instansi. Lanjut Bu Rura. Ya, kemudian yang kelima yaitu modal finansial. Modal finansial ini adalah modal keuangan yang ada di sekolah kita Bapak Ibu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa aja ya Bapak Ibu ya? Modal finansial yang ada. Modal ekonomi ini biasanya ya. Yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dana atau sumber-sumber finansial dari sekolah kita ini ada salah satunya, bukan salah satu saya sebutkan, ada dana dari BOS yang artinya sudah tahu semuanya, terus ada dari komite. Alhamdulillah komite kita bisa dapat saja kerjasama. Kemudian kita juga melihat bahwa di sini ada infak atau istilah katanya interaksi lah, kebiasaan dari peserta didik, dari guru bersedekah seikhlasnya, dan itu menjadi rutinitas yang menurut saya kelebihan yang luar biasa. Kemungkinan itu masih bisa dilanjutkan, kemudian menginspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Kemudian kita lihat ada juga untuk pendanaan intern untuk para guru, juga ada yang namanya koperasi yang ada di sini, ada koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha, yang artinya bisa membantu mendanai atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang ada, diserahkan ke kelas masing-masing, ke wali kelas masing-masing untuk
ya dana kas sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah kelasnya masing-masing itu saja. Nah, cukup mungkin bisa ditambahkan. Dan ini semua bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sekolah Bu, ya. Iya. Oh, ya. Berarti ini masuk ke dalam modal finansial. Kalau kantin Kalau kantin itu termasuk warga sekolah bukan Pak? enggak, kan itu kita ada Kan bisa kita itu masukkan di sini, ada Pak. penyewaan kan itu kan. Nah, berarti kan masuk itu kantin sekolah. Iya, Iya, dana pendananya juga penyewaan. dipakai untuk keperluan ibu kantin sendiri. Lah ya, dana penyewaan kantin kan itu kan ya, kantin sekolah ya. Penyewaan kantin. Oke, lanjut dulu Bang. Saya lanjutkan ya untuk ketujuh aset yang kita bahas hari ini, yaitu masih ada dua, yaitu yang keenam yaitu modal politik. Di sini politik apa aja yang bisa kita manfaatkan yang berhubungan dengan pemerintah atau politik yang berkaitan dengan pemerintah, atau apa yang bisa kita miliki. Mungkin Bu Arida bisa memberikan idenya untuk politiknya, modal politik. Untuk modal politik di sekolah kita ini, di mana kita menyediakan kotak saran. Yang pertama menyediakan kotak saran untuk menyalurkan inspirasi anak-anak terhadap sekolah kita, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sekolah kita ini diadakan rapat rutin setiap bulan ya, sebagai wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah. Kemudian juga selain itu, modal politik di sekolah kita juga sudah ada keamanan, yaitu pos satpam di depan pintu gerbang sekolah. Terima kasih. Apakah selain kotak saran, keamanan dan rapat itu mungkin Ada Bu Sulaika. penyelesaian yang lain? Ada. Salah satunya adalah kita punya yang namanya kultur atau kebiasaan pemilihan untuk OSIS didik, yang artinya walaupun tidak sempurna tapi kita sudah memberikan pembelajaran kepada peserta didik terhadap politik dan hukum yang ada di sekolah. Terima kasih Bu Arida, Bu dan Bu Nureni atas idenya dan masukannya itu. Ya, mungkin ada tambahan lagi tuh Bu. Iya, Kayak kaitannya ini, dengan modal kebutuhan lingkungan tadi masyarakat, berarti komite, kemudian pemerintah setempat, pemerintah dengan setempat, pemerintah ya. desa, Yang pemerintah sangat kecamatan baik itu juga kepada sangat proaktif. Itu modal politik. Kalau untuk Ya kalau ada anggota dewan sebenarnya organisasi yang lain Pak, bisa nggak kita? Dengan Korani, Nah, juga bisa Pak. Dan dengan kepolisian kerjasama. itu berarti masyarakat, lembaga, Pemerintah desa atau kecamatan yang proaktif itu Masyarakat dan wanita. Ya. Yang terakhir, Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu modal yang ketujuh atau yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Nah, ini kita ketahui bahwa sekolah kita sangat beraneka ragam, agama maupun kepercayaannya, dan kemudian budayanya. Apalagi kita didukung dengan lokasi yang dekat dengan wilayah pesisir. Nah, ini apa kira-kira yang bisa kita ambil aset-aset atau kekuatan yang bisa kita manfaatkan untuk modal yang ketujuh ini, agama ataupun budaya. Silakan pada Bu Sularsi. Silakan. Baik, untuk modal agama dan budaya ini ya, kebetulan di lingkungan sekolah kita itu banyak sekali bangunan-bangunan pondok ya, jadi di desa sebelah juga ada gereja, di sekitaran sekolah juga banyak pura, karena kita di lingkungan jadi di sini banyak sekali peran para pemuka agama masing-masing ya, tidak hanya satu agama itu terhadap sekolah kita. Banyak sekali ininya dukungannya, andilnya ya, andil peran para tokoh agama di lingkungan kita. Itu salah satunya. Mungkin yang lain bisa nambahkan. Pak Ambo, silakan. Kemudian sekolah kita juga memfasilitasi anak-anak peserta didik untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama Itu masing-masing. nggak ada selain ya itu. Ada. Ya Jadi benar-benar. ketika sholat dua kita jadwal sholat dua, kemudian sholat duhur, kemudian agama yang lain juga dan ibadah. melaksanakan dengan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nggak ada itu ya di sekolah lain ya. Ada. Iya. Dan itu masuk ke dalam mana ya modal ya. Mbak Dea, ada yang lain Mbak kira-kira Mbak? Kalau di sekolah ini kita punya kebiasaan untuk infak. Nah, jadi kayak setiap hari Jumat itu anak-anak kan dikumpulkan dana infak. Jadi kayak rutin mereka diajarkan untuk bersedekah, berbagi, gitu, Pak. Kira-kira. Jadi Itu terkaitan juga dengan sering modal dimanfaatkan juga. ya itu untuk kalau ada yang meninggal tanpa itu ya. Itu
itu apa ya? Sedekah ya, itu bukan infak lagi ya. Iya, sedekah membantu yang sedang butuh pada saat itu sih. Tapi memang kita beda ya itu ya. Satunya infak, satunya Beda, Pak. Itu ya membantu yang dapat musibah gitu ya. Itu sering kita lakukan ya. Kayaknya Mungkin ada lagi Pak, sedikit Pak tambahan Pak. Budaya toleransi sekolah kita sudah tinggi loh Pak. Iya, budaya toleransi itu kan. Ya, budaya toleransi beragama maksudnya. Jadi di sini berkaitan dengan ibadah tadi. kita sudah moderat lah ya. Di sini budaya toleransi sudah terbangun ya. Iya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga mengembangkan budaya seni Pak, mereka juga ya kan. Jadi ekstrakurikuler yang ada, kemudian untuk ekstrakurikuler rohis itu juga mengembangkan keagamaan ya. Jadi itu juga merupakan kekuatan juga yang bisa mengembangkan sekolah ini untuk jadi lebih maju, karena di ekstrakurikuler itu mereka lebih tergodok, mereka lebih dalam memahami itu. Kemudian ini budaya yang setiap tahun sudah kita laksanakan, seperti yang baru kemarin kita laksanakan, yaitu adanya bansos dan baksos. Ini kan sudah budaya itu. Bansos, baksos. Kira-kira kalau bansos baksos itu masuk di modal apa ya? Finansial atau budaya ya? Kalau saya budaya Pak, Budaya masuk, Apa sosial juga masuk ya. Kan kebiasaan akhirnya menjadi budaya. Area rutinitas sekolah mungkin seperti budaya kita waktu ada acara bulan bahasa itu budaya kita juga ya, penyaluran aspirasi dari kreativitas anak kan dan setiap kelasnya itu bisa masuk malahan ke budaya. Berarti itu nanti bisa ditambahkan di modal sosial. Mungkin ada satu lagi tuh Bapak Ibu yang kebiasaan kalau misalnya ada anggota keluarga yang sedang sakit kita jenguk, kemudian ada orang tua dari siswa, ada yang meninggal, kita perwakilan kelas biasanya takziah, turut berduka dan lain sebagainya, itu juga bisa dimasukkan sih. Berarti budaya empati itu Pak ya? Iya, empati itu. Empati terhadap orang lain. Sama budaya di sekolah kita tanamkan peserta didik untuk saling sapa. Budaya 3S atau 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Budaya 5S. Oke ya. Kayaknya kita cukup dulu ya. Iya, mungkin cukup itu, Pak. Bapak Ibu, semoga ini pertemuan kecil ini merupakan salah satu permulaan, sehingga nanti ketika di pertemuan besar kita menganalisis suatu aset atau memetakan aset-aset kita ini akan lebih terperinci lagi. Ini dalam kegiatan ini memang kita belum bisa maksimal, tapi kita berharap ini nanti suatu saat bisa kita laksanakan dengan suasana yang lebih lebih besar lagi, dengan jumlah orang yang berpikir juga hampir semua terlibat, mulai anak, guru, siswa semua terlibat. Nah ini kan baru tim pendobraknya dulu lah. Bahwasanya ini kita perlu menganalisis aset untuk pengembangan sekolah agar lebih berkesinambungan dan lebih baik. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama kami untuk menganalisis atau melakukan pemetaan terhadap aset-aset sekolah kita. Itu saja, apabila ada kekurangan dan kekurang pasan kalimat saya mohon maaf. Kami bertiga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami tutup dengan membaca. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama